Ya, Pak Musa, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita, masih melanjutkan dialog mengenai seleksi terbuka lurah dan juga camat. Pak Adrinov, ini menarik begitu ya. Kita tahu bahwa 6 bulan lebih bisa dikatakan ya, Gubernur DKI Jakarta yang terbaru Pak Jokowi ini berusaha untuk menobrak birokrasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta hingga masuk ke lurah, ke kelurahan dan juga kecamatan, belusukan begitu ya. Tapi upaya ini banyak yang menilai bahwa sulit sekali begitu ya untuk mendobrak. Ada yang mengatakan bahwa upayanya belum berhasil sepenuhnya untuk mendobrak sistem birokrasi yang begitu ngakar sampai ke bawah begitu. Apakah secara seleksi secara struktural ini mampu begitu ya membuat manajer-manajer baru Jokowi ini mappingnya begitu seperti Jokowi? Ya, untuk mengharapkan hasil yang bagus sekali ya kita harus realistis. Itu nggak mungkin ya. Dengan kondisi latar belakang sejarah yang panjang ya, yang tidak enak gitu ya. Bagaimana sehingga yang setiap ada pemasukan bibit baru itu yang dapat sebagian besar kan bukan bibit yang bagus. Ya. Nah, sistem rekrutmen itu tentu nggak untuk mendapatkan orang di jabatan-jabatan struktural menengah ini eselon 3, 4, 3, nanti 2 gitu ya. Tentu nggak mungkin nunggu dulu direkrut dari pegawai baru, dia dididik, terus kapan mau diganti, mendapatkan. Nah, sementara ini dari yang apa adanya ya dibikin kompetitif, diseleksi dengan benar. Iya, tapi dengan artinya begitu, dengan lurah dan juga camat yang itu lagi begitu ya, mampu nggak mengikuti sistem yang baru begitu? Karena tradisi-tradisi kita tahu. Itunya lagi itu kan bukan kan tidak sama dengan itu lagi yang sudah sekarang sudah lama menguasai jabatan itu. Karena dengan sistem yang lama, sistem promosi mutasi orang yang lama itu memungkinkan orang yang bagus nggak dapat posisi itu. Ya, ini kalau ngomong jujur. Nah, sekarang dengan sistem ini memungkinkan orang yang selama ini sebetulnya bagus tetapi nggak dapat jabatan sekarang menjadi mungkin gitu kan begitu. Jadi mengoptimalkan dari ya SDM yang banyak keterbatasan ini menjadi mengerahkan kemampuan potensi yang optimal. Menarik Pak Made, Anda masih tersambung bersama kami Pak Made. Pak Made. Ya, Pak Made, ini terkait tadi Pak Adrinov yang mengatakan begitu ya, bahwa apakah sistem seleksi terbuka ini mampu mendobrak tradisi rekrutmen tanda kutip begitu yang mungkin KKN begitu sebelumnya? Ya, itu pasti optimis lah kita. Setiap langkah inovasi untuk kemajuan, kita harus optimis bahwa akan kita berharap mendapatkan nilai tambah dari sebelumnya. Jadi nilai tambah itu dalam konteks reformasi birokrasi ini akan kita harapkan untuk memberikan warna kemajuan ke depan. Jadi itu udah pasti setiap perubahan yang inovatif itu pasti bertujuan ke kemajuan ke depan. Pak Made, ini kan artinya seleksi barang baru begitu ya bagi BKD sendiri yang sebelumnya proses rekrutmennya tentunya beda begitu. Nah, temuan kendala-kendala sejauh ini yang dihadapi oleh BKD? Ya, sampai sesungguhnya kita bukan cukup hanya berhenti di seleksi ini. Ini proses reformasi birokrasi ini salah satu bagian. Selebihnya harus ada nanti diikuti oleh paket lainnya yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, reformasi struktur program dan struktur pembiayaan pembangunan. Nah, kemudian ada regulasi-regulasi yang harus juga disederhanakan dan dapat lebih efektif berlaku di lapangan. Jadi tidak cukup hanya mengganti jabatan dengan proses seperti ini. Masih ada paket-paket lain yang harus menjadi satu bagian yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Itu yang kita harapkan. Ya, menarik Pak Yusuf, kalau dari teman-teman forum komunikasi begitu ini kan bisa dikatakan begitu ya DPRD masyarakatnya begitu ya dari Kota Jakarta ini. Sebenarnya apa yang diharapkan dari lurah dan juga camat yang baru nanti gitu? Iya, bagi kami masyarakat adalah camat dan lurah terpilih itu orang-orang yang memang prinsip melayani. Jadi kemudian dia bekerja keras, dia mau turun ke lapangan, dia
tahan banting, dia memang welcome dengan sebuah perubahan, kritik dan yang lain-lainnya. Jadi menurut kita sebenarnya sederhana, tidak terlalu ribet untuk menjadi seorang lurah. Tapi memang sejauh ini begitu ya, lurah dan camat sendiri tidak tanda kutip belusukan juga gitu seperti Pak Jokowi. Iya, kalau eksklusif begitu. Kalau lurah belusukan kan udah memang arealnya kecil, jadi tidak terlalu terlihat. Jadi dia datang ke RW 1, dia datang ke RW 5, dia jalan juga. Memang ini saat sekarang tinggal tergantung bagaimana orang yang menduduki jabatan itu. Makanya menurut saya usia juga harus menjadi catatan tertentu. Bagi usia yang sudah uzur mau jadi lurah, menurut saya sesuatu yang ya nanti akhirnya ya orang sudah faktor usia. Iya. Pak Made. Iya, Pak Made. Iya. Ya, Pak Made, ini faktor usia begitu yang maksimal 52 tahun ini juga banyak sekali menjadi pertimbangan bagi masyarakat begitu, terkait dengan produktivitas calon camat dan juga lurah sendiri. Ya, umur menjadi penting dalam konteks kreativitas dan inovasi. Jadi dan semangat kalau umurnya lebih muda, semangatnya akan lebih tinggi dibandingkan yang umur yang lebih tua. Dan begitu juga kreativitasnya. Kreativitas, ide-ide inovasinya pasti yang lebih muda lebih energik dan lebih berwarna dibandingkan yang lebih tua. Tapi selain itu adalah kita dalam satu periode jabatan gubernur, tentu kita pertimbangkan yang bisa konsisten mengikuti dan mewujudkan visi baru dari Jakarta Baru ini. Nah itu dalam periode gubernur yang 5 tahun, 4 tahun itu kan 52 sampai 56 ininya kurun umur aktifnya gitu. Sehingga artinya itu bisa optimal untuk mewujudkan Jakarta Baru. Iya, Pak Made, kalau sejauh ini sebelumnya apakah ada semacam indeks begitu yang dibuat oleh BKD sendiri terkait dengan kinerja camat dan juga lurah? Ya, memang kita lihat dari tren kinerja, tapi yang lebih ini kita karena merumuskan itu lebih kepada acuan bahwa satu masa periode kepemimpinan untuk mewujudkan visi dari pemimpin yang baru ini, nah bagaimana mencapai visinya dalam keadaan nyata di lapangan. Oke, ada semacam kontrak nantinya Pak Made begitu, terkait dengan lurah dan juga camat yang baru? Betul. Nanti mungkin setelah ini akan ada kontrak kinerja, apabila 6 bulan tidak menunjukkan tren yang positif, ya dievaluasi. Nah, hasil evaluasi akan diputuskan oleh pimpinan, dilanjutkan atau cukup sampai di sana sehingga yang lain menyusul. Iya, menarik. Nah, Pak Adrinov, ini menarik. Ini melihat sistem yang diberlakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Basuki begitu. Ini kan manajerial sistem perusahaan begitu ya, seperti perusahaan begitu. Nah, ada semacam kontrak begitu. Kemudian apa yang harus dibekali begitu agar camat dan juga lurah sendiri mereka bisa bekerja secara maksimal dan juga produktif di wilayahnya? Ya, kalau mereka sudah diseleksi dengan cara yang benar gitu ya, ya berikutnya sih tinggal menanamkan visi misi yang ada di pimpinan ke mereka. Tetapi kalau mereka memang adalah orang yang terbaik, ya orang-orang terbaik, mereka pun akan cepat tanggap, cepat menyerap gitu ya, apa yang menjadi visi misi dari pimpinannya selama satu periode ke depan gitu. Tapi dengan sendirinya itu tidak akan menjadi sulit kalau orang-orang ini sudah direkrut, diseleksi dengan cara yang benar. Maka ya penting di sini ini metode yang menggali potensi intelektual, pengalaman, jiwa kepemimpinan, dan juga melacak track record, integritas, ya, itu adalah metode yang penting untuk menemukan orang-orang terbaik itu. Oke, iya, kita akan break lagi, tapi ini saya penasaran, mungkin akan dijawab usai pariwara. Ini apa hubungannya begitu antara seleksi terbuka, kemudian juga pengunduran diri sejumlah kepala dinas begitu ya, dan terkait dengan gerak cepat dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Akan kita lanjutkan, tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Ada Berita.
bingung tuh.